Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Adobe Flash dan ActionScript 3. Jadi sebelumnya saya sudah membuat media pembelajaran interaktif dengan Adobe Flash dan ActionScript 2. Jadi kita akan upgrade menjadi ActionScript 3. Silakan buka untuk Adobe Flash CS6 atau menggunakan CS5 atau CS4, hampir sama. Yang pertama adalah saya akan membuat dokumen baru, jadi create new, kita pilih untuk ActionScript 3. Kemudian kita pilih tab properties dan kemudian kita akan mengubah ukuran dari stage. Untuk lebarnya kita tentukan 800 pixel kali 600 pixel. Setelah itu, view-nya akan saya ganti jadi fit in window. Selanjutnya, kita akan membuat yang pertama adalah intro dari Adobe Flash-nya. Jadi media pembelajarannya itu ada intronya, jadi sebelum masuk ke menu utama, kita buat intro sederhana. Caranya adalah, saya akan pilih di rectangle tool ini, dan kita akan pilih warna. Misalkan kita pick ini warnanya, kemudian kita akan coba gunakan warna biru seperti ini, biru langit. Kemudian kita buat kotak seperti ini, dan kita akan buat kotak ini penuh dengan stage di stage ini, jadi memenuhi stage. Jadi caranya adalah kita blok kotaknya, kemudian kita klik properties. Jadi lebar stage tadi adalah 800, maka ini juga kita isi 800. Dan ini untuk height-nya kita isi 600. Jadi jangan lupa untuk lock-nya ini kita pisahkan. Selanjutnya untuk posisinya kita akan ganti untuk X ini menjadi 0 dan Y juga 0. Oke, jadi kotak ini secara otomatis ketika kita jadikan posisinya 0 dan width-nya dan height-nya sama dengan stage, maka akan memenuhi stage. Selanjutnya saya akan buat layer baru di sini, new layer. Di layer 2 ini saya akan buat animasi garis. Kita klik line tool dan kemudian kita pilih warnanya, misalkan putih seperti ini. Oke. Kemudian di properties saya akan pilih dash. Jadi kalau teman-teman ada solid, kita pilih dash. Kita akan buat garis dari atas ke bawah. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita akan klik garis tersebut, kita select. Kemudian kita klik kanan, kita convert to symbol, kita pilih movie clip. Kita oke. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam simbol dengan klik 2 kali. Di dalam simbol ini saya akan copy banyak garis ini dan kita pisahkan setiap layernya. Misalkan ini saya copy dan kemudian saya akan buat layer 2. Di layer 2 ini saya klik kanan kemudian paste in place. Jadi ini ada 2 garis yang berbeda layer. Misalkan ini saya akan geser ke sini. Dan kemudian untuk layer selanjutnya seperti halnya di layer 2, kita paste in place juga dan kita geser sesuai yang posisi yang kita inginkan. Kemudian ini akan saya geser juga, misalkan ke sini. Jadi teman-teman bisa tempatkan sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian ini paste in place juga, kita akan geser ke sini. Jangan lupa untuk saat menggeser tekan shift agar nanti digeser secara horizontal atau vertikal, dan nanti tidak atau posisi vertikal dan horizontalnya itu tetap. Jadi tetap teratur seperti ini. Kemudian kita akan blok untuk keyframe 1 di setiap layer. Kemudian klik kanan, kita create classic twin. Kemudian di
frame 60, kita akan blok frame 60 di setiap layer, kemudian kita klik kanan, kemudian insert keyframe. Oke. Di sini saya akan coba untuk menggeser-geser garis ini agar nanti ada terlihat animasinya. Oke, kita geser misalkan ini ke sini. Ini misalkan ke sini. Jadi teman-teman bisa geser, terserah teman-teman nanti. Tapi ini contohnya saya akan coba geser-geser setiap garis itu dia akan bergeser berlawanan dari posisinya. Jadi kalau misalkan kita jalankan, kita klik di headnya ini, kemudian kita geser, maka akan terjadi animasi seperti ini. Oke. Jadi animasi garis ini akan selalu berulang dan nanti kita akan jadikan ini sebagai animasi penghias saat intro. Kemudian kita akan buat di frame 120. Kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian kita insert keyframe. Seperti di frame 60, di frame 120 juga kita akan coba untuk menggeser-geser garisnya. Jadi contohnya ini yang layer ketiga. Untuk layer kedua misalkan ke sini, layer 1 ke sini. Untuk layer 5 misalkan agak jauh, dan layer 4 ini bergeser sedikit. Oke. Setelah itu saya akan coba untuk yang di keyframe terakhir di 180, saya akan samakan dengan keyframe 1. Jadi keyframe 1 ini kita blok, kemudian kita copy frame, dan kemudian di keyframe 180 kita blok, kemudian kita paste frame. Maka yang terjadi di keyframe 180 sama dengan keyframe 1. Jadi maksudnya nanti ketika berulang, posisi terakhirnya itu akan sama dengan posisi awal. Jadi seolah-olah animasi tersebut akan selalu bergerak dan berulang seperti ini. Oke, kita jalankan animasinya. Oke, jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum atau kesulitan dalam mengikuti tutorial ini, bisa belajar dulu di dasar-dasar Adobe Flash yang sudah saya upload di channel Junior Dev. Kita akan kembali ke scene 1 di root, kemudian kita akan buat layer baru. Di layer baru ini saya akan buat animasi yang hampir sama dengan garis ini, tapi bedanya ini adalah sebuah balok. Jadi kita klik rectangle atau dengan shortcut R. Kemudian untuk stroke-nya ini saya buat transparan. Dan kemudian untuk line-nya ini saya pilih warna putih. Kemudian kita akan buat kotak dari atas sampai bawah seperti ini. Jadi memanjang ke bawah. Oke. Setelah itu kita akan klik kanan dan convert to symbol. Kita klik movie clip. Di dalam movie clip ini saya akan edit di simbol 2. Kemudian kita akan copy ini. Copy kemudian di layer 2. Ini akan saya klik kanan kemudian paste in place. Kita akan geser-geser dan bedanya nanti kita akan coba untuk mengganti setiap kotak ini istilahnya berbeda width-nya antara satu kotak dengan kotak lain. Kemudian di layer 3 juga sama, kita paste in place, lalu kemudian kita akan ubah kotaknya, kita kecilkan. Di layer 4
kita geser, misalkan ini saya agak besarkan, dan kemudian di layer 5, layer terakhir, kita paste in place juga, dan ini saya buat paling kecil, misalkan seperti ini. Oke. Kemudian saya akan blok keyframe di frame 1 di masing-masing layer, kemudian kita klik kanan, kemudian convert create classic twin. Oke. Kemudian di frame 60 kita akan klik kanan, kemudian insert keyframe. Kemudian yang pertama yang dari paling atas kita akan geser ke sini, dan kemudian kita akan coba untuk mengubah ukurannya. Oke, seperti ini. Untuk yang layer berikutnya kita akan geser ke sini, dan kemudian kita akan buat ini kecil. Di layer 3 coba saya geser ke sini saja, dan saya akan buat besar. Di layer 2 ini akan saya geser ke sini, dan saya buat ini paling kecil. Oke. Dan yang di layer 1 saya akan geser ke sini dan saya kecilkan. Oke. Jadi kita akan lihat animasinya, kita enter misalkan. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan blok di frame 120, kemudian kita klik kanan, kemudian insert keyframe. Seperti di sebelumnya, kita akan geser-geser juga, kemudian kita akan coba untuk mengubah ukuran. Untuk yang layer 4 juga. Oke, kita geser ke sini, dan kemudian kita akan coba untuk besarkan. Oke. Di layer 3 geser, kemudian yang besar kita buat kecil, dan yang kecil saya akan buat besar. Oke. Kemudian di layer terakhir, layer 1 ini saya akan geser ke sini, dan ini saya buat besar juga. Oke, seperti ini. Setelah itu di frame 180 saya akan samakan seperti halnya di animasi garis. Saya akan blok di layer 1 ini, kemudian saya copy frame, dan kemudian di 180 ini saya akan paste. Klik kanan, kemudian paste frame. Maka yang terjadi animasinya akan seperti ini. Oke. Jadi seolah-olah dia akan selalu continue. Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan. Jadi ada yang sepertinya ini tidak beres ya. Tapi nggak apa, karena kita akan buat ini menjadi transparan, jadi tidak terlalu kelihatan. Jadi kita akan balik ke scene 1. Dan kemudian ini akan saya klik di sini, dan kita klik properties, kita pilih color effect, kemudian stylenya akan saya buat alpha, dan akan saya gunakan alpha sebesar 18 atau 17%. Dan untuk garis ini saya klik, dan saya akan buat alfanya ini misalkan 70. Oke. Jadi ini sudah selesai untuk animasi intronya, untuk background animasi. Coba kalau kita jalankan, jadi kita klik Ctrl, test movie, kemudian test. Oke, jadi animasinya akan jadi seperti ini. Jadi lumayan menarik. Oke. Kemudian saya akan buat layer baru. Di layer baru ini saya akan buat untuk tombol dan juga teksnya. Jadi contohnya saya akan buat sebuah teks, misalkan
media pembelajaran interaktif, misalkan seperti ini. Misalkan font yang saya gunakan itu adalah TWSen MT Condense Extension Family. Kemudian kita akan coba untuk embed ke dalam Adobe Flash. Jadi kita namai dengan misalkan font umum. Kemudian kita pilih all character range, kemudian kita OK. Kemudian saya akan coba untuk mengubah warna teksnya menjadi warna misalkan ungu. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk size-nya akan saya besarkan menjadi 40 atau 40 saja. Oke, seperti ini, dan saya buat center. Kemudian kita menuju ke tab Align. Di tab Align ini kita akan pilih center, Align horizontal center. Jadi dia akan berada di tengah-tengah. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan buat teks baru. Jadi ini cukup saya copy saja. Jadi kita copy, kemudian kita paste in place, kemudian kita geser ke bawah. Oke, seperti ini. Ini akan saya buat menjadi lebih besar. Oke, misalkan seperti ini, dan warnanya saya akan buat jadi warna orange. Oke, seperti ini. Untuk teksnya ini akan saya ganti jadi font umum tadi. Jadi kita pilih font umum di atas, jadi seperti ini. Oke. Dan yang ini juga kita gunakan font umum. Oke. Selanjutnya saya akan import sebuah icon gambar. Jadi kita klik import to stage. Kita akan buat sebuah tombol masuk dengan menggunakan bird icon ini. Kita open. Dan kita akan geser ke bawah. Kemudian saya akan klik line di sini dan saya horizontal center. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan klik kanan. Kemudian kita convert to symbol, kita pilih movie clip. Setelah kita pilih movie clip, kita akan convert lagi movie clipnya. Ini kita convert jadi, jadi bukan bitmap ya. Jadi kita convert to symbol lagi. Kita akan buat ini menjadi button. Oke. Kita akan masuk ke dalam button. Kita klik 2 kali. Kemudian saya akan buat layer baru di atas layer 1. Ini untuk teksnya. Jadi saya buat teks dengan warna gray seperti ini, dan saya tuliskan masuk. Oke, seperti ini. Oke, kita align. Oh ya, ini karena terpisah, jadi ketika kita sudah berada di dalam movie clip, kita akan kesulitan kalau menggunakan align. Maka kita otomatis harus menyesuaikan sendiri untuk align-nya. Oke, kita perkirakan untuk tengah itu di sini, dan kita akan perkecil ukurannya. Oke, misalkan seperti ini. Kita geser-geser agak ke bawah. Oke, setelah itu saya akan buat ini untuk teksnya ini. Untuk down kita akan beri frame agar nanti mencapai down untuk teksnya. Dan kemudian untuk over, saat tombol ini di over oleh mouse, kita akan buat keyframe, insert keyframe, dan saya akan buat untuk movie clip di over ini. Saya akan tambah filter, kemudian saya klik glow, kemudian colornya akan saya buat jadi putih, dan ini saya blur
Y dan X-nya menjadi 15 dan strength-nya menjadi 1000. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan insert keyframe juga untuk yang down. Kemudian kita akan klik di sini dan kemudian colornya akan saya ganti jadi kuning. Oke, kemudian untuk yang tombol ini saya akan ke properties, kemudian kita berikan filter yaitu drop shadow, kemudian colornya akan saya buat jadi warna ini. Oke, sepertinya untuk teksnya ini perlu diubah warnanya, jadi kita masuk lagi ke sini dan teksnya akan saya ubah jadi warnanya agak lebih gelap. Oke, misalkan seperti ini. Oke, kita balik lagi ke scene 1. Oke. Setelah itu saya akan coba untuk menselect ini. Kita gunakan shift untuk menselect multiple. Ini juga teksnya, kemudian ini juga. Lalu kemudian kita akan convert to symbol. Kemudian kita pilih movie clip. Kemudian kita oke. Di dalamnya saya akan buat animasi, jadi kita akan pisahkan untuk tombol. Misalkan ini kita cut, Ctrl X, misalkan saya pisahkan di layer berikutnya, kita paste in place. Kemudian untuk teks untuk media pembelajaran interaktif ini saya akan ganti ini jadi mengenal binatang, misalkan seperti ini untuk judulnya. Oke. Kemudian ini saya cut dan saya pisahkan di layer lain. Kita paste in place. Yang pertama saya akan buat animasi untuk mengenal binatang. Ini dulu aja. Jadi yang media pembelajaran interaktif ini. Saya akan buat ini. Kita klik di sini, kemudian saya akan buat sebuah motion twin. Atau kalau kita ingin, kita bisa menggunakan yang namanya motion preset. Misalkan ini saya geser aja. Oke, di motion preset kita akan pilih animasi sesuai yang kita inginkan. Misalkan saya akan buat animasi itu fly in top. Ya, fly in top seperti ini. Saya akan apply. Oke, ini karena 3 dimensi jadi tidak bisa. Jadi kita akan batalkan, jadi Ctrl Z. Oke, kita pilih untuk motion yang lain, misalkan fly in blur top, misalkan kita apply ini. Oke. Kita akan lihat hasilnya di frame 15. Kemudian kita akan geser ke atas. Ini akan saya geser ke atas. Oke. Kemudian saya akan buat ini menjadi misalkan 30 frame. Jadi sebelumnya 15 menjadi 30 dan untuk mengenal binatang teksnya akan saya geser 30 di sini. Jadi animasinya akan mulai dari frame 30. Di mengenal binatang ini saya akan klik dan kemudian kita akan berikan motion preset. Misalkan saya akan buat ini bounce. Kita akan pilih di sini filter bounce. Oke, misalkan seperti ini saja. Bounce smooth. Kemudian kita apply. Oke. Kita akan lihat animasinya, kita akan geser head-nya. Jadi seperti ini. Kita akan geser, jadi kita blok ini dan kemudian kita akan geser ke atas. Oke. Kalau misalkan ini saya beri frame untuk yang layer 1, saya akan beri frame
Oke, jadi ini kurang ke atas sedikit, maka kita klik di sini dan kemudian kita akan geser. Oke, seperti ini. Kalau kita jalankan, dan untuk yang tombol, untuk yang tombol ini akan saya geser ke yang terakhir ini. Oke. Jadi kalau kita animasikan, kita enter, jadi seperti ini animasinya. Oke, jadi seperti itu. Dan saya akan buat layer baru. Untuk in tombol tidak perlu kita animasikan, cukup seperti ini saja. Kita akan buat keyframe dan saya akan berikan action yaitu stop. Oke. Kemudian kita balik ke scene 1. Kalau misalkan kita kontrol kemudian test movie, kita akan lihat. Jadi animasi untuk intronya seperti ini. Jadi ada animasi line, kemudian ada kotak, kemudian ada tombol. Oke. Setelah itu kita akan buat untuk tutorial selanjutnya itu mengenai tombol close dan juga untuk stop sound, back sound, kita akan buat play atau stop back sound. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, tapi sebelum itu kita akan simpan dulu. Kita simpan dulu, jadi media AS3, kita save. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai segini dulu, kita akan lanjut untuk back sound dan juga tombol close. Oke, sekian dan terima kasih.